Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Safira Ardi dari kelas 12 IPA 1. Saya akan membuat video proyek biologi saya yang berjudul Osmosis Tumbuhan. Sel tumbuhan yang hidup pada tanaman akan melakukan transport zat-zat. Transportasi molekul yang menuruni gradien konsentrasi disebut dengan transportasi pasif. Sedangkan transportasi molekul yang melawan gradien konsentrasi disebut transportasi aktif. Transportasi aktif meliputi proses pompa ATP, aksositosis, dan endositosis. Adapun transport pasif meliputi proses difusi, osmosis, dan difusi terbantu. Osmosis adalah difusi pelarut universal atau air melalui selaput yang permeabel secara diferensial dari suatu tempat berkonsentrasi rendah ke tempat berkonsentrasi tinggi. Osmosis pada hakikatnya adalah suatu proses difusi. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa osmosis adalah difusi air yang tinggi ke tempat berkonsentrasi rendah. Tekanan yang terjadi karena difusi molekul air disebut dengan osmosis. Makin besar terjadinya osmosis, maka makin besar pula tekanan osmosisnya. Proses osmosis akan berhenti jika kecepatan desakan keluar air seimbang dengan masuknya air yang disebabkan oleh perbedaan konsentrasi. Nah, segitu penjelasan saya untuk osmosis, dan kita lanjut ke alat dan bahan serta langkah-langkah. Tidak boleh sulit air ya, karena akan mempengaruhi hasil warnanya nanti. Lalu potong batang bagian bawah bunga menggunakan silet secara diagonal agar memperluas ruang serap. Hasilnya batang akan terlihat runcing seperti ini. Lakukan hal yang sama kepada batang rendah yang selanjutnya. Jika sudah, silakan dulu bunganya. Kita persiapkan bahan yang selanjutnya, yaitu air bersih, gelas plastik, sendok makan, dan tongkat pengaduk. Jangan lupa pewarna makanan yang kita inginkan. Tuangkan air bersih ke dalam gelas plastik menggunakan sendok. Di sini saya menggunakan takaran 15 sendok air bersih untuk 30 ml pewarna makanan. Kepekatan larutan pewarna juga menjadi faktor yang mempengaruhi hasil air nanti. Jika kita menginginkan warna bunga yang lebih mudah, maka komposisi airnya ditambah lagi. Jika ingin warna yang keluar lebih jelas, maka larutannya bisa dibuat lebih pekat. Di sini saya menuangkan air ke dalam 3 gelas plastik karena saya akan menggunakan 3 macam pewarna, yaitu biru, ungu, dan merah. Lalu kita masukkan pewarna makanan ke dalam gelas berisi air. Pertama saya menuangkan pewarna makanan merah. Selanjutnya saya akan menuangkan pewarna makanan ungu. Yang ketiga saya akan menuangkan pewarna makanan berwarna biru. Jika sudah selesai ketiga gelas berisi air dan pewarna yang tadi, kita aduk menggunakan tongkat pengaduk. Jangan lupa apabila ingin berganti ke gelas yang selanjutnya, tongkat pengaduk harus dilap terlebih dahulu agar warnanya tidak tercampur. Setelah itu kita ambil bunga yang sudah dipotong bagian bawahnya. Saya memontongkan bunga ke dalam 3 bagian sesuai dengan warna yang diinginkan. Lalu masukkan batang bunga yang sudah dipotong secara diagonal ke dalam gelas berisi warna. Ulangi tindakan tersebut pada bunga yang selanjutnya. Di sini saya menyiapkan batang bunga dengan batang yang lebih pendek. Batangnya juga akan saya potong menggunakan silet secara diagonal. Bunga dengan batang yang lebih pendek saya gunakan untuk memperlihatkan pengaruh panjang batang kepada hasil akhir. Seperti halnya bunga dengan batang yang panjang, kita masukkan bunga yang pendek ke dalam larutan pewarna. Tidak hanya itu, saya juga telah menyiapkan bunga dengan batang yang sudah dibelah bawahnya menjadi 3 dengan tujuan untuk memperlihatkan pengaruh apabila ketiga warna dicampur sekaligus kepada satu bunga. Pastikan setiap bagian bawah batang terendam oleh larutan pewarna. Setelah selesai semua, saya diamkan semalaman. Lihat, ini adalah tapak bunga pada bagian lainnya. Cantik bukan? Ups, tapi prosesnya belum selesai. Perlu menyiapkan gelas berisi air bersih untuk mengganti air bunga. Setelah saya pindahkan ketiga kelompok bunga tersebut, ternyata air masih keruh. Jadi saya menyiapkan gelas baru berisi air bersih. Media air yang terakhir bisa menggunakan vas agar terlihat lebih indah. Pada hasil akhir, bunga yang dibirukan warna ungu menampakkan semula kebiruan. Bunga yang direndam larutan merah tampak lebih muda dibanding yang lain. Hasilnya lebih menyerupai merah muda. Sedangkan bunga yang direndam oleh larutan berwarna biru hasilnya lebih pekat dibanding yang lain. Warnanya nampak terlihat dengan jelas. Setelah melakukan pengamatan dan percobaan pada bunga mawar putih yang dimasukkan ke dalam larutan pewarna makanan, dan setelah menunggu, ternyata keesokan harinya warna pada bunga berubah menjadi hijau. Hal ini membuktikan bahwa dalam proses pengangkutan air dan zat hara dari tanah oleh tanaman dipengaruhi oleh proses osmosis dan difusi. Air menyerap pada tangkai bunga dengan sistem kapilaritas pergerakan air, dan pada sistem osmosis dikendalikan oleh energi bebas yang dimiliki air atau pelarut. Mengapa terjadi perubahan pada warna bunga? Karena pori-pori yang terdapat pada batang mengalami sistem kapilaritas yang menyebabkan pori-pori menyerap larutan pewarna. Selain adanya proses osmosis, perubahan warna yang terjadi pada bunga mawar juga dipengaruhi dengan adanya proses difusi. Mengapa demikian? Hal tersebut karena pada proses pemasukan bubuk pewarna makanan ke dalam segelas air bening, zat yang masuk ke dalam air bening mengalami proses difusi yang berjalan lambat.
Hal ini disebabkan karena zat padat kurang berdifusi sehingga untuk membentuk larutan yang baik maka harus diaduk terlebih dahulu agar larutan tercampur dan sempurna. Baiklah, segitu video dari saya. Apabila ada kurang atau lebihnya, saya mohon maaf. Terima kasih. Sampai jumpa.